Shalom adik-adikku yang terkasih yang ada di rumah. Senang sekali hari ini Kameli menjumpai adik-adik dalam ibadah sekolah minggu online hari ini. Ibadah kita hari ini merupakan kerjasama dari Par Sinode Gemit, UNICEF, dan Par Gemit Kota Baru. Dan adik-adik dapat mengaksesnya melalui Radio RRI Kupang, Radio Suara Kasih, YouTube Sinode Gemit, dan YouTube Gemit Kota Baru. Wah, senang sekali ya Kameli dapat melihat semangat adik-adik hari ini. Nah, Kameli mau dengar dulu semangatnya. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Sekali lagi. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Nah, adik-adik, mari kita satu hati dalam doa untuk memulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, hari ini kami akan memuji nama-Mu, mendengarkan kebenaran firman-Mu. Karena itu, mari memberkati sekolah minggu kami hari ini, biarlah jadi hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Adik-adik, sekali lagi kami mau dengar semangat kalian. Tepuk Yesus. Yes. Sus. Yesus, yes. Wah, mari dengan sukacita kita semua bangkit berdiri dan menyanyikan pujian Roti dan Mentega. Yuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adikku masih dalam keadaan berdiri dengan sukacita, mari kita mensyukuri kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan pujian bertambah-tambah dalamnya. Tambah
lebih dari laut lebarnya, mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Adik-adik masih semangat kan? Ayo, masih dalam keadaan berdiri lagi. Kita terus memuji Tuhan. Tapi Kameli mau tanya nih, siapa di antara kalian yang punya teman? 1 orang, 2 orang atau lebih? Pasti seru kan kalian punya banyak teman? Kameli juga punya 6 orang teman. Dan pastinya Kameli menyayangi mereka. Adik-adik juga pasti menyayangi teman-teman kalian kan? Kalau begitu mari dengan sukacita kita nyanyikan pujian Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan. Silakan duduk adik-adikku. Nah, adik-adikku yang manis, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Hari ini cerita kita akan dibawakan oleh Kak Herlina. Karena itu, mari kita siapkan hati kita dengan menyanyikan pujian Yesus Kupanggil. Adik-adik mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk kami mengerti dan juga dimampukan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu kami datang dan berdoa. Amin. Halo adik-adik. Wah, Kak Herlina senang sekali hari ini bisa bertemu adik-adik walaupun lewat udara. Wah, apakah adik-adik sehat? Hari ini Kak Herlina punya cerita yang sangat menyenangkan tentang 2 orang sahabat yang saling mengasihi dan saling melindungi. Adik-adik pasti punya teman bukan? Ya, semua pasti punya teman. Teman di rumah ketika bermain di lingkungan rumah, teman di sekolah, atau teman di sekolah minggu.
Siapa di rumah yang bisa menyebutkan 5 dari teman baiknya? Yo. Nah, kalau adik-adik tahu dan kenal teman baiknya, maka pasti adik-adik juga tahu apa kesukaannya dan bagaimana adik-adik akan menolong dia ketika dia mengalami kesulitan. Nah, dalam Alkitab diceritakan ada 2 orang teman, yang satu bernama Daud dan yang seorang lagi bernama Jonatan. Daud berasal dari keluarga yang sederhana sekali. Daud juga adalah seorang pengembala domba di padang. Suatu waktu Daud dipanggil ke rumahnya lalu diurapi menjadi raja untuk nanti menggantikan raja Israel ketika itu, yaitu Raja Saul. Dan temannya adalah Jonatan yang merupakan anak daripada Raja Saul. Sekalipun mereka dari latar belakang keluarga yang berbeda, ternyata mereka adalah sahabat yang baik. Setelah Daud menang bertempur melawan Goliat, Saul membawa Daud bertemu dengan Jonatan di istana. Sejak itu Jonatan dan Daud menjadi sahabat baik adik-adik. Suatu waktu ketika di rumah daripada Raja Saul atau rumah daripada Jonatan itu akan ada acara, Jonatan bersama dengan Daud harus menghadiri acara itu. Tetapi Daud tahu bahwa ayah daripada Jonatan tidak suka kepada Daud. Bahkan ayah daripada Jonatan punya keinginan untuk mencelakai Daud. Sehingga ketika akan ada acara di rumah daripada Jonatan atau Raja Saul, Daud berkata kepada Jonatan, "Jo, aku tidak akan hadir dalam acara di istana. Aku akan bilang ke papamu bahwa aku akan kembali ke Bethlehem bertemu dengan keluargaku. Karena itu kamu harus minta izin sama papamu supaya aku tidak harus hadir dalam acara itu." Tetapi Jo, tolonglah, lihatlah, apakah papamu itu tidak mengasihi saya? Apakah papamu itu marah pada saya? Kalau papamu marah pada saya, kamu harus katakan padaku dengan segenap hatimu. Lalu Jonatan pun berkata kepada Daud, "Ya, aku akan mendengarkan apa yang disampaikan oleh papa kepada saya ketika saya minta izin tentang kamu. Kalau papaku marah padamu, aku akan pergi bertemu denganmu di padang dan aku akan memanah 3 anak panah. Lalu aku akan bilang kepada budakku, pergilah ke sana lagi. Jika engkau mendengarkan kata seperti itu, ketika aku berkata kepada budakku untuk mencari anak panah itu, maka kamu harus tahu bahwa itu artinya kamu harus pergi meninggalkan padang gurun, harus pergi meninggalkan Israel, pergi untuk bersembunyi. Tetapi kalau aku berkata, carilah panah itu, kesini lagi, kemari lagi, maka itu artinya kamu aman Daud, kamu boleh kembali ke istana." Lalu mereka berdua berjanji, mereka bersumpah atas nama Tuhan bahwa mereka akan menjadi teman yang baik, teman yang saling melindungi, teman yang saling mengasihi. Lalu Daud pergi meninggalkan istana, bersembunyi di padang, sementara Jonatan kembali ke istana. Nah adik-adik, ketika bulan baru pesta akan diadakan. Lalu berkumpullah semua orang di istana. Mereka akan makan bersama-sama. Apa yang terjadi? Saul melihat bahwa tempat duduk daripada Daud itu kosong adik-adik. Kira-kira apa yang terjadi dengan Saul?
Apakah dia akan senang karena Daud tidak hadir, ataukah dia marah karena Daud tidak hadir? Pada hari yang pertama, Saul diam saja. Tetapi pada hari yang kedua, ketika melihat tempat duduk daripada Daud kosong, maka Saul bertanya, "Di manakah Daud?" Lalu Jonatan berkata kepada ayahnya, kepada papanya, "Daud minta izin untuk pulang ke keluarganya di Bethlehem. Dia ingin bertemu dengan orang tuanya, dengan kakak-kakaknya." Saul tahu bahwa ternyata Daud sedang menghindar daripada Saul. Maka sangat marahlah Saul, bukan hanya kepada Daud, tetapi juga kepada Jonatan. Saul marah. Kenapa? Karena dia ingin sekali membunuh Daud. Adik-adik, setelah mendengar dan melihat sikap daripada ayahnya, daripada Raja Saul, maka Jonatan pergi dari ruangan pesta itu. Pagi-pagi sekali Jonatan mengambil busurnya, mengambil anak panahnya, dan memanggil budaknya. Mereka pergi ke padang. Jonatan memanah 3 anak panah ke padang, ke tempat di mana Daud sedang bersembunyi. Lalu Jonatan berkata kepada budaknya itu, "Ke sana lagi, pergilah, carilah ke sebelah sana lagi." Maka budaknya pergi dan menemukan 3 anak panah itu. Dia kembali kepada Daud dan Jonatan berkata, kembali kepada Jonatan, dan Jonatan berkata kepada budaknya, "Engkau pulanglah lebih dulu ke kota. Aku masih mau berada sebentar di tempat ini." Apa yang terjadi, adik-adik? Apa maksudnya Jonatan menunggu di padang seorang diri tanpa budaknya? Ternyata di situ ada Daud. Daud lalu keluar bertemu dengan Jonatan. Mereka saling bercium-ciuman. Mereka bertangis-tangisan. Kenapa? Karena setelah ini mereka tidak akan lagi bertemu. Daud harus pergi meninggalkan sahabatnya, menjauh dari istana, bersembunyi dari Raja Saul, dan tentu saja dia tidak bisa bertemu dengan Jonatan. Mereka berdua berjanji bahwa di antara mereka berdua ada Tuhan yang akan melindungi mereka. Dan mereka berjanji dan meminta supaya Tuhan melindungi mereka berdua dan keturunan mereka. Setelah itu Jonatan kembali ke istana dan Daud pergi meninggalkan padang, bersembunyi ke tempat yang lebih jauh. Adik-adik, 2 orang sahabat ini akhirnya terpisah. Mereka terpisah bukan karena mereka mau berpisah. Mereka berpisah karena keadaan memaksa mereka untuk berpisah. Tapi yang paling penting di antara itu semua adalah bahwa mereka menyatakan bahwa mereka saling mengasihi. Karena Tuhan ada di antara mereka. Adik-adik juga bisa seperti itu. Dengan teman adik-adik, siapapun dia, dari keluarga manapun dia, dengan sekolah dari manapun itu. Kalau adik-adik saling mengasihi, maka adik-adik bisa menerima teman adik-adik dengan kekurangan yang dia punya, menjadi teman sejati. Adik-adik tahu, ada seseorang yang juga sangat mengasihi kita dan mau menjadikan kita sebagai sahabat sejatinya. Dia adalah Yesus. Yesus telah memilih kita, memilih adik-adik dan memilih kakak menjadi sahabatnya.
Karena itu Yesus mau datang dari sorga, turun ke dalam dunia. Yesus mati di kayu salib, memberikan darahnya supaya adik-adik yang berdosa dan Kak Herlina yang berdosa ditebus dosanya. Sehingga suatu waktu nanti adik-adik dan Kak Herlina dan semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan yang menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabatnya akan tinggal bersama Tuhan Yesus di sorga. Ayo, siapa yang mau jadi sahabat sejati buat temannya? Oke. Dan siapa yang mau menjadikan sahabat sejati Tuhan Yesus dalam hidupnya? Semua yang mau menjadikan Tuhan Yesus sebagai sahabat sejati dan yang mau menjadi sahabat sejati dari temannya di sekolah ataupun di rumah ataupun di sekolah minggu untuk senantiasa saling mengasihi, boleh lipat tangannya dan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih bahwa Tuhan Yesus mau menjadi sahabat kami. Kami belajar dari Daud dan Jonathan yang menjadi sahabat sejati, saling mengasihi dan saling melindungi. Kami juga mau punya sahabat seperti Daud dan Jonathan bagi teman-teman kami. Karena itu tolong kami supaya kami bisa belajar menjadi sahabat yang mengasihi dan melindungi. Terima kasih bahwa Tuhan Yesus juga menjadi sahabat kami, mengasihi kami dan melindungi kami, bahkan mati bagi kami. Kami bersyukur karena punya sahabat seperti Tuhan Yesus. Ini doa kami. Amin. Wah, luar biasa sekali kan cerita firman Tuhan kita hari ini. Kisah pertemanan Daud dan Yonatan merupakan kisah pertemanan yang begitu indah. Kita pun patut bersyukur kepada Tuhan karena diberikan teman-teman yang baik. Dan kita pun harusnya menjadi teman yang baik bagi teman kita. Mari kita terus belajar untuk menjadi teman yang baik dan juga mengasihi teman kita karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Adik-adik, minggu ini Kameli juga punya ayat emas untuk kita semua. Nah, ayat emas kita minggu ini terbaca dalam kitab Amsal pasal 17 ayat 17a. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama. Amsal pasal 17 ayat 17a. Sudah dapat? Mari kita baca ayatnya bersama-sama. Amsal pasal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Adik-adik, Kameli ajak kita semua bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan ayat emas kita hari ini dengan menggunakan gerakannya. Saat adik-adik mengucapkan kata Amsal 17 ayat 17a, adik-adik membuka kedua telapak tangan di depan. Setelah itu, ketika adik-adik mengucapkan seorang sahabat, adik-adik mengangkat jari telunjuknya ke atas. Menaruh kasih, adik-adik membentuk hati dengan menggunakan jari tangan. Dan terakhir, pada kata setiap waktu, adik-adik menunjuk salah satu pergelangan tangan adik-adik. Sudah bisa? Mari kita coba bersama-sama. Ayat emas kita hari ini terbaca dalam Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Sekali lagi ya adik-adik, ayat emas kita hari ini terbaca dalam Amsal 17 ayat 17a. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Terima kasih adik-adikku, silakan duduk kembali. Adik-adik, kita patut bersyukur untuk setiap berkat Tuhan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Karena itu, mari dengan sukacita kita memberikan persembahan syukur kita. Kita nyanyikan pujian, Aku Bawa dan Berikan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami telah memberikan persembahan syukur kami. Berkatilah dan kuduskanlah persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, senang sekali kita ketemu lagi dalam kreativitas sekolah minggu online. Ya, hari ini kita akan membuat sebuah kreativitas berbentuk hati yang nantinya adik-adik akan menulis nama temannya, nama sahabatnya dalam hasil dari kreativitas adik-adik itu. Apa saja bahan-bahannya? Kita butuh kertas warna-warni. Atau juga kita butuh karton. Kalau ada di tempat kita karton atau kertas-kertas, daur ulang, atau kalender bekas, kita bisa memakai itu semua untuk kreativitas kita hari ini. Selain kertas, kita juga butuh spidol, kita butuh lem, dan kita butuh gunting. Bagaimana caranya kita membuat kreativitas kita hari ini? Yang pertama, kertas ini kita lipat menjadi 2. Ya, karena buat pelan-pelan supaya adik-adik bisa mengikuti. Kakak-kakak pelayan pun, kakak-kakak guru sekolah minggu bisa mengikuti agar bisa menolong adik-adiknya. Setelah itu kita gunting menjadi 2 bagian. Seperti ini. Lalu kita lipat, yang sudah menjadi 2 bagian ini kita lipat menjadi 2, lipat lagi menjadi 2, jadi seperti ini. Lalu kita lipat setengahnya, dari ujung ini kita lipat setengah. Ya. Kita akan mengguntingnya. Ulang, lipat, bagi 2, lipat lagi menjadi 2, dan kita lipat bagian sebelahnya, dan kita akan mengguntingnya. Dari mana kita mengguntingnya? Bisa dari sebelah ini, tapi bisa juga dari sebelah sini. Oke, kita mulai menggunting perlahan. Lalu jadilah hati menjadi 4 bagian bentuk hati. Apa yang harus kita kerjakan dengan 4 bagian bentuk hati ini? Kita akan menggunakan lem dan menyatukannya menjadi 1. Yang pertama, kita taruh lem. Hanya di salah satu sisi saja daripada bentuk hati ini. Lalu kita rekatkan yang lain, bentuk hati yang lain pada sisi yang sudah kita beri lem. Hasil pertama seperti ini. Lalu salah satu sisinya kita beri lem lagi. Rekatkan lagi sisi yang lain pada sisi yang sudah diberi lem. Dan yang terakhir, yang ini kita harus beri lem 2 sisinya. Nah, adik-adik, sudah jadi bentuk hati kita, kreativitas hati kita
yang dimana setiap sisinya akan kita tulisi nama daripada sahabat kita. Bagaimana adik-adik? Bisa? Sekarang kita menulis nama sahabat kita. Nah, ini salah satu sahabat daripada Kak Herlina. Nanti yang lain pun bisa diisi dengan sahabat-sahabat yang lain. Entah itu sahabat di sekolah minggu, sahabat di sekolah, atau sahabat di mana adik-adik bermain di lingkungan di rumah adik-adik. Bagaimana? Bisa? Ya, pasti bisa. Tuhan Yesus menolong kita supaya kita bisa mengerjakannya. Nanti setelah selesai, adik-adik bisa memberikannya kepada sahabat adik-adik yang adik-adik kenal dengan baik, atau juga bisa adik-adik tulis pokok doanya di sini. Oh, Ninda lagi butuh apa? Adik-adik tulis di sini. Lalu setelah itu adik-adik masukkan dalam Alkitab dan jadikan sebagai pembatas Alkitab dan juga sebagai alat untuk mengingatkan adik-adik ketika berdoa. Waktu adik-adik berdoa, ingat ada nama sahabat di situ dan adik-adik bisa lihat pokok doanya di sana dan mendoakannya. Bagaimana? Adik-adik bisa bukan? Herlina senang sekali kalau adik-adik bisa mengerjakannya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Sampai jumpa di kreativitas yang lain. Shalom. Baik adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah online kita akan berdoa bersama-sama meminta berkat daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah bersama-sama dengan kami dari awal ibadah kami sampai dengan berakhirnya ibadah kami. Kami bersyukur untuk semua puji-pujian, kami bersyukur untuk firman Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kami supaya kami bisa menjadi sahabat yang baik buat sahabat kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Yesus Kristus, sahabat kami. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya Sekolah Minggu Online hari ini. Kepada Radio RRI Kupang, Radio Suara Kasih, YouTube Sinode Gemit, YouTube Gemit Kota Baru, BP dan UPP Par Sinode Gemit, BP dan UPP Par Gemit Kota Baru, tim multimedia Gemit Kota Baru, dan khususnya kepada Bapak Mama, kakak-kakak semua yang telah mendampingi adik-adik Sekolah Minggu Online hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di Sekolah Minggu Online minggu depan. Dadah!